Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-185. Tuan Sari Besar berangkat ke Surakarta dan menarik Gubernur Hohenlohe ke Semarang. Sudah berangkat Syekh Ibrahim dari negeri Betawi. Tak diceritakan pelayaran di laut. 3 hari kemudian sudah sampai di Tegal. Setelah 1 malam berhenti, kemudian meneruskan perjalanan ke Semarang. Sampai di Semarang pada waktu fajar, langsung naik ke daratan. Petor Besar sudah menjemput dengan membawa kereta, lalu kembali ke Kapetoran. Petor Besar bertanya, "Bagaimana Tuan keputusan para pembesar di Betawi?" Berkata Tuan Syarif Ibrahim, "Tidak ada lagi yang dipikirkan kecuali Mangkubumi. Selain itu tidak ada. Sudah sah keputusannya akan mengangkat Mangkubumi menjadi raja." Tak lama kemudian Wirosari dan Wiryomanggolo datang ke kantor Petor Besar. Tuan Petor bertanya, "Bagaimana berita dari tanah Jawa yang menyebutkan gubernur akan mengejar dan memukul kemanapun larinya Mangkubumi? Gubernur kali ini dibantu Mangkunagara kah?" Wiryomanggolo berkata, "Benar, memang akan menyerang markas Mangkubumi." Petor Besar berkata pelan kepada Tuan Syekh Ibrahim, "Nah, itu Tuan Mangkubumi akan diserang kalau Tuan tidak segera menyusul ke barisan gubernur." Tuan Sari Besar berkata, "Baik Petor, aku segera berangkat. Siapa yang akan ikut denganku, Petor?" Petor Besar menjawab, "Saya berikan mantri Ambarawa bersama 10 mantri lain dengan membawa pasukan bersenjata sebagai pengawal Tuan di jalan." Tuan Syekh Ibrahim berseru, "Lalu barang-barang kiriman Tuan Jenderal kepada anakku Mangkubumi bagaimana?" Petor berkata pelan, "Sebaiknya dibawa serta, tetapi melalui Demak, karena sulit menemukan tempat Mangkubumi. Sebaiknya Wirosari yang membawa surat Tuan. Saya tetap di sini bersama mantri Kaliceri untuk menyelesaikan pekerjaan. Adapun Tuan Syarif, segeralah terus ke Surakarta. Tuan Gubernur pasukannya berada di Butuh Kuyang. Wirosari, aku pesan kepadamu, engkau sekarang sebagai perwakilanku dan kepercayaanku." Wirosari menyembah dan mundur bersama duta bernama Ki Wiroyudo. Mereka berangkat bersama Tuan Sari Besar dikawal mantri Ambarawa dengan 60 prajurit berkuda dan 150 prajurit darat. Perjalanan Tuan Syarif berhenti semalam di Ungaran. Negeri Jawa heboh kedatangan pembesar dari Rom, Kanjeng Tuan Syarif Besar Syekh Ibrahim. Banyak yang ingin bertemu untuk mendapat berkah, karena sudah masyhur bahwa Syekh Ibrahim dari Turki sudah keluar karomahnya seperti karomah para wali di tanah Jawa. Apakah ini berarti Jawa kembali didatangi waliullah? Demikian percakapan umum yang terdengar. Banyak yang bersusah payah datang di setiap pemberhentian Tuan Syekh Ibrahim. Tua muda, pria wanita datang dengan membawa bermacam-macam hadiah. Ayam, nasi, ikan, dan sebagainya. Di Solotigo dan sekitarnya, sejak siang sampai malam berjubel orang yang datang menemui Tuan Syekh. Ketika sampai di Boyolali, kembali orang-orang datang untuk berbakti. Beritanya heboh sampai terdengar oleh Oprup Johan Abraham. Oprup segera memberitahu Sang Raja Surakarta bahwa akan kedatangan orang Turki utusan Kanjeng Sultan Muhammad Lekan. Sepertinya besok sudah sampai di Surakarta. Di sepanjang jalan selalu dielu-elukan oleh banyak orang. Tuan sebaiknya menghormati orang ini, karena yang jenderal di Betawi juga sangat menghormatinya. Perawakannya juga tinggi besar dan berkulit putih. Demikian lapor Oprup Johan Abraham kepada Sang Raja. Paginya sekitar pukul 10 Tuan Sari Besar sampai di loji Surakarta. Sang Raja sudah memerintahkan untuk menyediakan pondokan yang pantas di Kaluraman dengan mengosongkan rumah mantri Sumoyudo. Jan Hendrik Johan Abraham sangat menghormatinya. 7 kali meriam berdentum menyambut kedatangan Tuan Sari Besar. Kemudian dengan kereta Tuan Sari Besar diantar menuju istana. Sesampai di istana, Sang Raja menyambut di halaman. Kaget
Syekh Ibrahim, karena sang raja mirip seorang kerabatnya. Setelah duduk nyaman, setengah jam kemudian, Tuan Sarip diantar ke pondokan di Kaluraman untuk beristirahat. Penghulu Wongsoniti dipanggil sang raja untuk menemui Tuan Syekh Ibrahim dengan membawa jamuan. Sampai di Kaluraman, Ki Penghulu mencium kaki. Tetapi belum bisa berbicara karena kendala bahasa Arab Ki Penghulu yang kurang bagus. Yang sudah fasih bahasa Arabnya hanya Ki Haji Mu'tasim, maka segera dipanggil sebagai juru bahasa. Setelah Ki Haji Mu'tasim menghadap, baru mereka bisa saling bercakap. Sementara itu, sang Raja Kabanaran beralih markas ke desa Talgaji yang terletak di tengah hutan. Di kiri kanan terdapat sungai bagus dan masjidnya besar, bisa dipakai untuk berjamaah. Para prajurit merasa senang hatinya. Utusan dari Semarang, Raden Wirosari, datang ke markas Sunan Kabanaran disertai 7 mantri dari Demak dengan pengawal 30 prajurit berkuda. Raden Wirosari menuju pondokan Pangeran Notokusumo. Lalu segera dilaporkan bahwa utusan Syekh Ibrahim datang diantar para mantri Demak. Sang raja berkenan menerima utusan dengan dihadiri para bupati dan para kerabat. Setelah sampai di hadapan sang raja dan para bupati, Raden Wirosari mengaturkan surat dari Syekh Ibrahim dan surat dari Gubernur Jenderal, serta oleh-oleh dan kiriman yang bermacam-macam. Semua yang hadir suka melihat kedatangan utusan Tuan Sarip Besar. Surat dari Tuan Sarip Besar menyatakan bahwa perjalanannya ke Betawi memperoleh hasil yang menggembirakan. Diplomasi Tuan Sarip berhasil mendapat pengakuan dari Tuan Gubernur Jenderal. Jenderal Jacob Mosel merasa sangat malu karena terbukti peperangan selama ini akibat kebijakan Kompeni di zaman Jenderal Van Imhoff berkuasa dahulu. Juga sudah terbongkar peran Gubernur Hohenlohe yang malah memperkeruh suasana. Sudah kehendak Allah, anakku Mangkubumi bertemu dengan si bapak ini, sehingga masalah bisa selesai. Orang yang bersungguh-sungguh akan mendapat pertolongan Tuhan. Dan atas kepercayaan anakku kepada si bapak, sekarang bapak sedang membubarkan pasukan si Hohenlohe agar segera kembali ke Semarang. Tak urung nanti permintaanmu agar dia pergi dari Semarang akan dituruti. Demikian tulis Tuan Sarip Besar. Sang Raja Kabanaran sangat suka mendengar penuturan Tuan Sarip Besar. Lalu dibuka surat dari Jenderal Jacob Mosel. Isi suratnya tak jauh dari yang sudah disampaikan oleh Tuan Sarip Besar. Gubernur sanggup memecat Hohenlohe dari Semarang dan mengadili perkara perselisihan antara Sunan Mangkubumi dan Kompeni, asalkan mau kembali menjabat Panglima Perang di Tanah Jawa. Kepadanya kelak akan diserahkan keamanan agar Kompeni tidak usah mengatur-atur segala pekerjaan memusnahkan musuh. Kompeni berserah urusan ini tahunya beres saja. Ayah Anda, Tuan Sarip Besar, sudah menjamin bahwa Anda akan menepati perjanjian. Sedangkan untuk selain Mangkubumi, Tuan Sarip tidak berkenan. Tuan Sarip sudah bersepakat dengan Kompeni tentang penyelesaian masalah ini. Sang Raja sangat suka mendengar isi surat dari Gubernur Jenderal. Segera Sang Raja memberi perintah kepada Pangeran Notokusumo. Dinda, engkau siapkan kuda 3 pasang yang warnanya bagus untuk kiriman sebagai hadiah kepada Gubernur Jenderal di Betawi. Pangeran Notokusumo segera melaksanakan perintah, meneruskan perintah kepada para bupati dan para bupati pun meneruskan perintah ke barisan garis depan. Raden Wirosari sudah diberi banyak hadiah. 3 malam beristirahat di markas Talgaji. Paginya Wirosari mohon pamit pulang ke Semarang dengan melalui jalan Demak. Setelah itu sang raja berpindah markas lagi ke Jurang Kenongo beserta segenap pasukan. Mas Ronggo memberitahu ada prajurit Sandi datang dari Ponorogo yang mengikuti perjalanan musuh. Dia melaporkan bahwa pasukan besar dari Ponorogo dan Bupati Mancanegara akan datang ke Sukowati. Ada lebih dari 10.000 pasukan berkuda.
Sekarang perjalanan pasukan itu sampai di Tugu dan bermarkas di sana. Sudah saling janji dengan pasukan gubernur yang bermarkas di Butuh. Sang raja tersenyum mendengar laporan Mas Ronggo. Jika saja boleh melawan barisan yang besar dari para bupati itu, tentu akan dilawan. Tetapi terhalang oleh pesan Syekh Ibrahim. Jangan sampai melawan jika ada musuh yang mendatangi. Oleh karena itu hanya akan menyegat musuh yang lewat saja. Mas Ronggo diperintahkan membawa 40 pasukannya. Pangeran Pakuningrat membawa 30 orang. Terkumpul 70 prajurit, lalu dibawa menghadang pasukan musuh dengan menyamar sebagai orang desa. Ketika Mas Ronggo dan Pangeran Pakuningrat sampai di barisan musuh di Tugu, terlihat pasukan mereka memenuhi hutan. Pangeran Mangkunagara mengirim utusan untuk menemui gubernur dengan membawa 500 prajurit berkuda dan pasukan darat. Mereka menyeberang sungai, terlihat membawa 4 buah bendera. Pasukan itu melewati pasukan Pakuningrat, lalu diikuti dari belakang. Mas Ronggo kemudian mengikuti dari samping, lalu menombak dari samping sambil bersorak. Yang diserang gugup dan tak siap, banyak dari mereka tewas. Pangeran Pakuningrat menyerang dari belakang dan mengamuk. Mas Ronggo mengamuk dari samping. Pasukan musuh sudah bubar berlarian. 70 prajurit tewas, 16 tertangkap hidup. Bendera 1 rakit berhasil dirampas. Juga 50 kuda dan banyak tombak yang tertinggal berjajaran. Barisan Pangeran Mangkunagara di Tugu heboh. Ada beberapa prajurit yang lolos dan melapor bahwa baru saja diserang Mas Ronggo. Pasukan besar disiapkan untuk mengejar, tetapi tanpa guna karena musuh sudah menghilang. Sementara itu, pasukan kecil Mas Ronggo dan Pangeran Pakuningrat mundur ke markas sang raja di Jurang Kenongo untuk menyerahkan rampasan. Beberapa potong telinga dan 6 kepala mantri juga dibawa. 50 ekor kuda besar dan kecil, 16 pawanan, kelewang, tombak, dan karabin. Sang raja lalu bertanya peristiwa yang terjadi. Sangat suka sang raja mendengar laporan sepak terjang prajuritnya. Harta rampasan disuruh untuk dibagi rata. Markas di Jurang Kenongo tak lama kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih baik, yakni di desa Rarombo. Sementara itu, Tuan Sarip Besar Syekh Ibrahim yang sedang berada di Surakarta setiap hari dikunjungi para ulama. Ki Wongsoniti dan para penghulu setiap hari menghadap, juga para ketib. Sang raja setiap hari memerintahkan kepada Ki Haji Muktasim untuk memberikan jamuan dan melayani Tuan Sarip Besar. Tuan Sarip berkata kepada Ki Penghulu, "Hei Penghulu, rajamu sangat kasihan," berkata Kiai Penghulu. "Benar Tuan, apalagi sejak muda sudah yatim." Ketika mendengar, Tuan Sarip Besar kaget. "Kalau begitu, aku doakan. Siapa yang mau membantuku mendoakan sang raja?" Ki Haji Muktasim berkata, "Baik Tuan, semua akan mengamini." Bismillah. Sudah berdiri Syekh Ibrahim, membetulkan surban dan memanjatkan doa. Semua yang mendengar bergidik oleh lantunan doa yang indah. Semua larut dalam doa. Syekh Ibrahim terlihat deras mengeluarkan air mata. Setelah selesai, Syekh kembali duduk. Tuan Sarip Besar Syekh Ibrahim berkata manis, "Sudah Muktasim, doa kita tampaknya dikabulkan Tuhan. Engkau tadi melihatku menangis, karena mendapat ilham bahwa rajamu akan lestari memerintah, dan semua menemui selamat tanpa ada halangan. Sekarang aku minta pamit hendak menuju ke barisan Butuh." Segera Tuan Sarip Besar Syekh Ibrahim menuju loji. Jan Hendrik Johan Abraham kemudian mengantar Tuan Sarip masuk ke istana, menemui sang raja untuk berpamitan dan melanjutkan pekerjaan. Para alim diperintahkan untuk ikut mengiringi Syekh ke Butuh.